sing ada kalah menang, jak dua lan berjuang, nyojo sane abdian, nuju hidup nelungan, membesikan iraga pasti ngidam. Oke. Desa Ina itu. Ya, Dan ini ada pengawalnya Dewa Mayura. Ini kebetulan ya, double D ya. Double D. Desa Dewa Mayura. Oke. Ini lagi Kalau double D itu dari Rogian apa? jadi dogen ya. Dom Dayanin gitu kan. Ini hari ini katanya hari istimewa ya, karena Desa Ina baru merilis lagu terbarunya, Semangat Sayang, Semangat Sayang, ya. Oke. Itu penciptanya Dewa Mayura. Iya. Ya, mungkin. Kalau boleh tahu gimana cerita jadinya lagu ini? Yang di launching hari ini itu Semangat Sayang. Jadi lagu ini sebenarnya yang bikin Untuk menginspirasi inspirasi orang gini. yang benar-benar berjuang, kita sebagai suami istri, bahwa kita bisa kalau sama-sama berjuang untuk menuju impian yang kita inginkan. Seperti itu. Filosofinya tuh nanti langsung tepuk tangan dia. Cocok deh ya. Itu. Tapi lagu ini memang diciptakan khusus untuk Desa Ina atau gimana? Ada yang bawa inspirasi ini cocok, atau Desa Ina cerita dibuatkan lagu? Enggak, yang gini, terinspirasinya itu pas Ina sama suaminya memang suami mau berangkat kerja, itu mengawali hari lah gitu gini ya. Jadi yang bikinin lagu, kayaknya ini temanya ngena gitu. Yang pikir seperti itu, yang coba bikin ya Semangat Sayang ini. Jadi posisinya gini, seorang suami bekerja di luar, nah itu istri bekerja di dalam rumah. Itu sebenarnya sama-sama mempunyai penghasilan dalam artian gini, maksudnya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih, karena suami istri itu memiliki income itu bersama gitu loh gininya. Tidak ada yang dominan. Itulah seperti itu. Kalau boleh tahu ini rekaman kedua ya, jadi dari Desa Ina ya. Dan ini teman-teman mungkin kalau rajin yang lihat di TikTok atau scroll di YouTube, Desa Ina ini baru sekitar 2 bulan yang lalu ya, rilis lagu pertamanya, dan ternyata responnya lumayan bagus. Hampir 300.000 deh. 300.000 untuk lagu Sing Nyerah. Nah, ini saya mau nanya sama Desa Ina. Ini kenapa judul lagunya hampir mirip, dan Sing Nyerah, Semangat Sayang? Memang sengaja memilih lagu yang temanya apa istilahnya memberi semangat ke itu atau gimana? Kalau dengan lagu Sing Nyerah itu memang lagu benar-benar real kisah hidup saya gitu, kisah hidup saya. Dan itu karena ketika kita punya rasa kecewa, ketika direndahkan sama orang, kita kan nggak punya apa-apa, kita tidak bisa membalas semua itu, kita cuma bisa melantunkan lewat nada gitu. Jadinya bisa memotivasi orang-orang yang senasib dengan saya, meskipun kita tidak punya apa-apa di rumah, tidak punya, kita itu bisa menuju kehidupan yang lebih baik kalau kita mau berusaha dan berjuang. Itu kisah hidup nyata, gitu ya. Seperti itu. Artinya kenapa berpikir untuk Desa Ina coba lagu ini kan gak enak. Kenapa idenya malah kisah real? Ya karena gimana ya, punya rasa yang begitu sangat sakit, tapi tidak bisa membalas itu. Akhirnya kita menceritakan ke Aji bahwa Ji bikinin lagu dengan benar-benar kisah hidup saya yang seperti ini gitu. Dan akhirnya bisalah diterima, dan banyak juga wanita-wanita di luar sana yang mengalami hal seperti yang saya alami gitu kok. Nah, kalau boleh tahu dulu tentang Desa Ina ini, mungkin banyak orang belum tahu nama aslinya juga. Nama aslinya? Desa Nyoman Astina. Desa Nyoman Astina, tapi nama panggilannya Desa Ina. Asli dari? Aslinya Aji itu dari Karangasem. Dari Karangasem. Tapi tinggalnya di Tambakan. Di Tambakan. Tapi udah lama di Denpasar. Sudah dari kecil kok merantau, dari tamat SD sudah merantau di Denpasar ya. Nah, kalau boleh tahu tadi kan katanya itu inspirasi lagunya diciptakan ke Dewa. Nah, itu yang dimaksud dengan ini kepo dikit. Yang dibilang menyakitkan itu yang gimana? Itu pengalaman gimana? Jadi gini, sewaktu Aji saya masih hidup, itu kan saya memang benar-benar orang nggak punya apa-apa. Jadi selalu lah Aji saya tuh selalu ngomong, kamu nanti harus jadi seniman atau jadi penyanyi atau penari lah seperti itu. Kamu harus jadi orang sukses. Dan
adalah orang ngomong mana mungkin orang nggak punya tamatan, seorang anaknya Kanaji bisa sukses seperti itu kok. Dan saya selalu selalu ingat kata-kata orang itu, dan saya harus bisa membuktikan bahwa kata-kata itu bisa merubah hidup saya. Dikatakan tidak bisa sukses akan bisa sukses karena keadaan dari keluarga saya kan memang keluarga tidak punya, dan saya juga bukan orang yang punya ijazah tinggi seperti itu. Dan ketika saya juga sudah menikah gitu, dipandang sebelah mata lah gitu, bahwa saya itu tidak punya apa-apa, bukan sih dari keluarga gitu. Dan ketika saya punya cita-cita seperti apa, mana mungkin bisa tercapai seperti itulah, istilahnya seperti itu. Makanya benar-benar kerja keras, jengah. Makanya saya itu memotivasi orang kayak di TikTok itu, kenapa berani memotivasi, karena emang itu real kisah hidup saya sendiri yang saya alami. Dan kalau memang kita punya impian dan cita-cita, kalau kita mau merubah nasib itu pasti bisa. Tadi Bang tidak pendidikan tinggi, kalau boleh tahu terakhir pendidikan? Cuma tamatan SD kok. Tamatan SD? Iya, tapi saya itu dari awal berjualan di emperan toko, akhirnya karena dulu saya kan punya bos baik. Awal hanya tamat SD. Itu kalau boleh tahu, kenapa nggak lanjut? Ya karena nggak ada biaya. Karena ekonomi nggak ada. Gitu. Tapi tamatan SD sekarang gajinya gajinya melebihi S3 loh kok. Padahal kan wajib belajar 9 tahun ya? Iya ada. Nah, waktu itu kalau boleh tahu, nggak kepikiran waktu itu coba misalnya cari beasiswa atau apa? Nggak kepikiran ke orang, saya nggak tahu apa-apa kan gitu. Jadi nggak tamat sampai SD. Habis itu langsung udah kerja ikut kakak awalnya, habis itu kerja di warung-warung makan, akhirnya kenal sama dipitnah lah awalnya dulu, habis itu baru kerja ikut di catering sama salah satu bos saya, habis itu dapat pengalaman banyak lah di sana dari bos saya itu. Akhirnya saya minta berhenti kerja di sana, buka warung kecil-kecilan di emperan toko kayak gitu, jualan rujak, jualan pisang goreng kayak gitu. Semenjak itu adalah salah satu HRD di Hotel Tanjung Benua itu manggil saya untuk catering di hotel-hotel. Dari sana dah langsung, makanya meskipun kita tidak punya tamatan, kalau kita giat bekerja, jangan pernah gengsi. Itu yang dibilang di judul senyerah itu jadinya pasti kita bisa merubah nasib kita menjadi lebih baik gitu. Itu artinya berapa lama itu artinya menjalani sebagai dagang rujak, dagang tipat cantok di emperan? Itu kalau saya dari 2018. 2018. Masih remaja waktu itu? Dari umur 18. Dari umur 18. Ya. Masih itu muda. Nggak gengsi atau apa misalnya? Nggak pernah, makanya sampai saya pernah waktu itu kan dicari sama salah satu orang kampus. Dia nyari-nyari saya gitu, terus kamu nggak gengsi dengan jualan seperti ini, terus ke pasar bawa pindang, bawa pisang segala macam? Enggak, kenapa saya gengsi? Karena saya sadar tidak punya apa-apa, kalau bukan saya yang merubah hidup saya, siapa lagi? Karena banyak sih orang yang ngomong, banyak kok orang yang jauh lebih miskin daripada kamu, tapi gaya hidupnya glamor, ke diskotek segala macam. Jangan sampai yang seperti viral, yang lagi viral itu gaya hidup hedon, tapi ternyata duitnya hasil menipu. Kalau gitu saya itu udah, karena sebelum Aji almarhum itu selalu menekankan hal-hal baik kepada saya gitu. Kamu pasti jadi orang sukses, nanti kamu pasti bisa jadi penyanyi, tapi tetap rendah hati seperti itu. Itu suka dukanya gimana jual? Karena kan boleh dibilang banyak yang mungkin apalagi kalau jualannya kadang ada yang sampai sore atau malam misalnya. Itu kan image-nya. Selain image juga, kalaupun bukan image negatif, riskan misalnya ada yang itu udah pasti. Iya pasti. Kalau dulu itu pas saya masih bajang itu jualan di emperan toko itu dari pagi kok, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Kalau yang pas lalapan nih dulu, yang pas lalapan itu pernah dapat jualan sampai 18.000 kok. Hanya 18.000. Hanya 18.000 sehari, tapi saya tekunin itu selama 1 bulan. 1 bulan itu tetap 1 minggu. Saya karena saking nggak kuat itu bawa barang, harus ngajang barang ke lantai 3 pasarnya Sanglah itu. Akhirnya saya nyerah di sana kok, nyerah karena dalam artian terlalu berat gitu loh kok. Akhirnya saya jualanlah pisang goreng di depannya pasar Balun, Banjar Balun itu. Baru di sanalah menemukan, di sanalah mulailah ada nunjukin kayak jalan, disuruh catering ke hotel-hotel kayak gitu. Baru buka usaha geprek ini. Yang paling berat Desa rasakan ketika menjalani profesi itu apa? Tantangannya apa paling berat? Yang paling berat itu kerja ikut orang kok. Kerja ikut orang, pernah kerja sebulan 2 hari itu kerja nggak digaji. Karena belum genap 1 bulan.
2 bulan? Jadi, 1 bulan. Oh. Satu Jadi bulan. waktu itu Inanya berhenti sebelum 1 bulan gitu maksudnya? Iya, karena saya sudah Nggak tidak digaji? kuat, tidak digaji. Oke, kalau kemudian akhirnya berpikir untuk mandiri jadinya walaupun capek gitu ya, itu sempat nggak ngerasa nyaris putus asa gitu? Karena kan tidak mudah berjuang itu untuk mandiri gitu. Dan saya berjuang di sini itu dari awal itu apapun jelek dan buruknya saya di sini keluarga tidak boleh tahu. Saya hanya memberi kabar baik di kampung. Iya. Saya di sini itu ketika sudah saya bisa berhasil itu keluarga harus bangga sama saya gitu kok. Tapi awalnya saya merintis itu kan sama ipar. Nggak usah tahu gitu. Nggak usah tahu. Saya pernah makan mie rebus pakai air dingin aja, nggak ada yang boleh tahu gitu loh. Bukan mie rebus namanya. Mie apa namanya? Mie rendam namanya. Mie rendam ya. Kalau mie rebus pasti kan air dingin mie rendam namanya. Sampai separah itu ya kok. Itu pengalaman dengan suami juga sebenarnya? Enggak, itu saya masih bajang sendiri dan bajang. catering kan berdiri memang dari bajang. Dari bajang. Iya. Kalau boleh tahu dari awal kan nyebut bahwa Aji kata minta jadi seniman. Kenapa Aji justru berharap desa itu jadi seniman atau penyanyi? Ya karena salah satunya mungkin Tiang yang ya gimana ya, anak semua sih disayang gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa pokoknya sebelum dia meninggal seperti itu. Kelak pasti bisa jadi orang sukses. Harus kalau bisa, kalau nggak jadi penari jadi penyanyi lah gitu, biar Aji bahagia di sana gitu. Salah satu harapan dan sekarang tercapai dari nyanyi itu gitu ya. Tapi setelah semua tercapai beliau sudah nggak ada di sini kok. Nggak sempat ngelihat suksesnya itu gitu ya. Aji meninggal kapan? 2009. 2009. Artinya setelah jalan itu gitu ya. Iya, begitu jalan. Itu sama sekali gak enak ketika berjuang apa nggak pernah berkabar ke Aji nggak? Enggak, waktu 2009 itu belum kok. Saya masih kerja gitu sama ikut orang gitu. Sayangnya tidak bisa ngeliat seperti sekarang ini gitu ya. Bisa. Ada nggak ide kalau ya ini kan tadi dibilang Mbak Riel, ada ide juga nggak bikin lagu untuk Aji mungkin? Ada kok. Ya. Itu artinya ketika, nah ini sekarang baliknya ke sini ke Dewa Mayura. Ketemunya Dewa Mayura itu gimana ceritanya sampai kemudian berpikir segala kisah itu dituangkan ke lagu? Kalau saya waktu itu kan ya punya salah satu masalah. Terus saya cerita sama kakak saya, saya mau bikin lagu. Terus kakak saya gini ngomong, ya coba aja lagu. Nanti kan saya kenal sama salah satu artis gitu, minta aja nomornya Aji Mayura, nanti dia suruh bikinin lagu seperti ini. Ke Tiang WA lah Haji. Akhirnya menceritakan semua kisah hidup itu. Jadi baru tak kirim lagunya itu, baru dikirim demonya sedikit aja di awal itu saya sudah nggak kuat nahan tangis itu. Karena memang saya itu soalnya gitu kok. Dia waktu itu kan ngundang saya ke warung geprengnya Ina ada itu. Ceritalah habis-habisan ceritanya, masalah pengalaman hidup segala macam itu. Jadi bikinin saya lagu yang menceritakan hidup saya gitu ya. Nah itu saya sampai rumah saya bikin lagu itu 2 jam kok. 2 jam sekali. Nah itu besoknya saya kirim ke Ina, dia dengerin demonya itu nangis gitu gini ya. Oh sing kang wang lagu gitu, dia berpikir gitu. Oh berarti tidak cocok lagunya, bukan gini lagunya gitu maksudnya. Tapi ternyata nangisnya beda gitu, karena terharu. Itu pas rekaman pun gemeter kok, syuting apa pun. Itu nggak ngulang-ulang jadi karena sempat nangis waktu rekaman. Tapi tidak begitu ngulangnya. Enggak ngulangnya, cuma begitu. Maksudnya ke bawah perasaan ya. Jadi gitu. ngalirnya itu ya bukan menjiwai lagu lagi gitu. Apa yang dia rasakan begitu itu. dikirim lagu itu jadi kan Ajinya ini lagunya sudah jadi, saya dengerin, saya nangis habis-habisan. Saya telepon kakak saya semua nangis. Terus kakak saya ngomong terima kasih sudah bisa membuktikan omongan-omongan orang kayak gitu. Jadinya makanya di lagu itu bener real kisah hidup saya. Dan mencurahkan semua perasaan itu gitu ya. Iya. Oke, ya. Itu kalau kemudian akhirnya setelah jadi lagu itu dibikinkan video klip, tanggapan keluarga di kampung seperti apa? Iya, gimana ya tanggapannya? Nggak nyangka gitu. Nggak nyangka seorang desa Ina bisa sampai terjun sejauh ini gitu loh, sampai bisa menjadi seperti sekarang gitu. Paling nggak salah satu awal untuk membuktikan omongan miring orang dulu gitu ya. Seperti itu. Tapi artinya Gak Ina sendiri dendam nggak dalam tanda kutip kan? Tidak pernah. Saya tidak pernah dendam, malah saya termotivasi dari kata-kata mereka.
yang buruk saya pakai motivasi, yang bagus-bagus saya ingat yang orang mana sih yang pernah baik sama saya, seperti itu loh kok. Artinya kemudian ketika Gina berhasil mewujudkan amanat Haji untuk jadi penyanyi, pilihan penyanyi itu beda ya berarti dengan kebanyakan orang, oh jadi penyanyi karena ingin misalnya apakah popularitas, itu lain lagi berarti ya? Iya, enggak. Yang penting saya berkarya dan bisa membuat Aji saya bangga. Termasuk yang tadi yang memotivasi orang lewat lagu dan memotivasi orang bisa menjadi lebih baik seperti yang saya alami gitu. Itu kalau sekarang, sekarang kan katanya udah jadi bos gitu. Tadi bilang katanya gajinya udah penghasilannya gitu udah sekali lipat gitu. Jadi saya lihat gini ya, dalam artian konteks itu memang formalitas pendidikan itu perlu kok gitu ya. Tapi perlu dalam artian tanda kutip itu tidak sekedar melewati jenjang dari SD. Tapi bukannya sekedar tamat, tapi ini dan ini masih kosong. Masih kosong itu loh gininya, bukan merendahkan atau bermaksud menyepelekan orang-orang yang memang punya titel itu, tapi saya sangat salut dengan titel seperti itu, mereka berada pada posisi yang memang tepat seperti yang tertulis seperti itu gitu. Jadi Ina ini walaupun hanya tamatan SD gitu gini ya, dengan kegiatan, dengan kegigihan dia berjuang melawan beratnya hidup, melawan cibiran orang, dia mampu menunjukkan bahwa saya itu berada di level yang sama dengan mereka tanpa identitas itu gitu gininya gini. Jadi pengalaman malah itu sekarang akhirnya hasil sekarang ini lebih mereka gitu loh gininya. Seperti itu yang tangkap waktu bukan tangkap, keadaannya sekarang seperti itu gitu. Itu jadi yang sering gini, Ina sama suami itu harus bersyukur apapun yang dicapai sampai hari ini. Yang tiang kan hanya ya sekedar supporter gitu, artinya menyalurkan keinginannya gitu. Ya, apapun itu tiang hanya bisa berbuat hal kecil lewat lagu seperti Niki gitu. Tiang bantu bikinin lagu Astungkara, mereka sekeluarga suka dengan karya-karya Tiang dan Astungkara juga bisa memotivasi orang lain lewat lagu itu gitu. Kalau boleh tahu kenapa pilihannya akhirnya buka warung geprek? Kalau buka warung geprek itu pas COVID kok. Jadi pas corona kan di hotel-hotel itu kita dirumahkan untuk cateringnya. Jadi itu selama 6 bulan itu saya kan diam bener-bener makan tidur aja di sini. Jadi semua kayak ibu saya itu kan nggak enak di sini diam aja. Adik-adik semua pulang kampung. Jadi saya tuh mulai muter gimana sih caranya biar mereka masih bisa bertahan di sini. Akhirnya saya buka warung gorengan dulu. Buka warung gorengan di emperan toko. Habis itu bukalah warung geprek di emperan toko juga. Dan habis itu buka warung geprek itu paling seharinya habis 2 kilo dulu. Dan habis itu baru ada konten-konten kreator yang nge-up di YouTube karena mereka suka rasa segala macem. Habis itu langsung dah seperti sekarang gitu. Tapi nggak mudah sih sampai menjadi seperti sekarang. Ya prosesnya itu sangat sulit. Mencari pelanggan itu tidak mudah. Tapi kalau pelanggan tahu nggak kalau sekarang Desa Ina jadi penyanyi? Ada beberapa tahu lah. Pastilah. Dari konten pertama yang naik di YouTube. Jadi pertama kok gininya Ina itu udah pede dia gininya. Awalnya ya, nyanyi Tiang kan tawarkan kalau memang Ina mau terjun di musik Bali itu bikin aja channel YouTube sendiri. Tapi dia enggak mau begitu gini. Saya nebeng di channelnya Aji dulu gitu gini ya, di Tiang Up di Sebun Bangkung, dan ternyata dari konten pertama itu apresiasinya luar biasa gitu gini ya. Udah pernah manggung? Udah. Masih nggak percaya diri? Ada waktu gitu manggungnya sih bukan nggak percaya diri gininya, masih cuman kalah grogi aja. Dikit grogi aja gini. Tapi nyanyinya biasa sih. Tapi kalau soal nyanyi sebelum rekam memang hobi tertarik lagu Bali. Ya, memang hobi nyanyi, cuman masih nyanyinya di kamar mandi aja kok. Untuk latihan biasa aja gitu. Terus kemudian ketika akhirnya kepikiran untuk rekaman itu, support dari suami seperti apa? Ya, saya menceritakan, Pak, saya mau bikin lagu ya, dengan kisah apa dia belum tahu. Tapi saya bilang kisah hidup yang benar-benar saya pahitnya saya alami gitu. Oh ya udah, dia nangis.
Ya udah saya support gitu, dia ngomong terus mau bikin lagu ke siapa, saya mau bikin lagu ke Aji, datengin lah Aji, akhirnya sampai sekarang disupport terus sama gitu. suami. Intinya memotivasi itu tadi gitu ya. Nah kalau ini kan artinya kalau boleh dibilang ya sudah termasuk jajaran penyanyi lagu pop Bali kan itu pendatang baru. Kalau Dewa sendiri menilai kemampuan potensi Gia Ina itu seperti apa? Kok Gia Ina? Desa Ina. Iya. Gini, di awal Tiang kalau memang penyanyi minta lagu, Tiang pasti minta contoh vokalnya. Ada waktu itu karena kebetulan di warung ada gitar ya. Nah, ada gitar di sana, saya suruh nyanyi lagu apa gitu. Waktu itu nyanyi lagu apa ya? Sing Dadi Nakal. Sing Dadi Nakal. Yang dia ulik. Sebuah karya lagu itu bukan mutlak harus didukung oleh vokal yang memang tadi vokal yang bagus itu, tapi ada satu lagu dengan vokal yang sederhana, saya lihat gitu loh gininya, tapi bisa menghipnotis orang gini. Ya, yang kena itu ini gitu gininya. Jadi saya itu dalam Ina ini punya cengkoknya, saya senang cengkoknya memang khas, bukan Ina itu mirip dengan si A, Ina itu mirip dengan si B, bukan begitu. Jadi orang nyanyi itu siapa yang nyanyi ini Desa Ina gitu. Saya bentuk karakter seperti itu gitu. Jadi saya bikin lagu itu liriknya yang utama aku. Lirik yang utama, jadi orang saya merasakan seperti lagu ini gitu. Kayak Koko bilang itu yang kena hati gitu. Lagu dari hati kan itu. Iya, itu apalagi lagu yang dibawakan itu pertama yang juga nggak begitu gini. Nggak ada ekspektasi khusus. Ekspektasi khusus dari Ina itu Yang penting saya bisa mengeluarkan isi hati lewat lagu ini. Gitu. Seorang pendatang baru seperti Ina, jadi masalah vokal itu netizen yang menilai kan gitu. Tapi Tiang secara pribadi, vokal Ina itu seperti ini. Saya bikinin lagu seperti ini karena dia mau kisahnya sendiri gitu gini. Dan waktu itu kagetnya satu hari itu 35.000 kok pendatang baru yang memang belum jarang ada dapat segitu gitu ya. Loh gini seperti ini. Tapi kalau respon netizen komen-komennya gimana Desa Ina? Bagus ya. Kalau komennya bagus itu mewakilkan perasaan saya sebagai perempuan. Mungkin sebagian itu yang besar orang rasa ibaratnya lagunya gue banget gitu relate dengan kita kan di orangnya. Itu udah seperti itu dah komennya. Ini kisah saya benar-benar dengan kisah saya ini bisa sama persis. Actingnya di video klip juga menjiwai ya. Itu sulit nggak bagi Gia Ina Ade pertama kali masuk rekaman terus kemudian syuting video klip berhadapan dengan kamera? Kalau dibilang sulit ya sulit kok, kaku ya karena baru pertama kali gitu ya. Cuman menikmati aja sih proses itu gitu kok. Rencananya berapa lagu Dewa mau dibuatkan? Untuk sekarang ini kan single yang kedua ya. Kedua, yang ketiga ada judulnya nanti Kisah Kita. Udah itu. Yang keempat saya coba cover lagu yang memang pernah hit yang dibawakan oleh Bagus Wirato, lagu Tiang juga Dosa Terindah. Tiang udah cover udah selesai. Dosa Terindah, bukan Desa Ina. Hampir mirip katanya itu. Dosa Terindah. Berarti kalau 3 lagu tadi Asing Nyerah, Semangat Sayang sama Kisah Kita tuh emang original, masih gini. Kisah kalau Kisah Kitanya itu gimana ya? Enggak sih. Kisah Kita itu itu murni sebuah inspirasi ilustrasi aja gitu. Saya waktu itu perlihatkan lagu itu sebenarnya bagus lagunya ini. Tiang kasih lagu itu dengerin dulu kepada suami pada gini, artinya orang-orang yang memang diajak Ina itu berkonsultasi tentang lagu gitu, dan mereka ingin pakai lagu ini untuk Ina gitu. Ya bagaimanapun pasti Desa Ina dapat persetujuan dari suami dulu sebelumnya kan. Pasti itu. Karena itu bukan menceritakan hidupnya Ina gitu. Jadi kisah kita itu enggak. Bukan. Ya artinya kan kalau harus semua kisah dituangkan nanti juga. Saya sih senang saja disuruh bikin lagu. Jawabnya banyak, tapi nanti apalagi ya nanti ngai-ngai jadi pembawaannya nanti jadinya nggak ini. Iya, karena tadi bukan dari hati tadi gitu ya. Kalau Gia Ina sendiri menilai atau ngerasa pencapaian saat ini seperti apa? Tadi udah ngerasa seperti apa gitu?
Artinya usaha sudah jalan, keluarga juga rukun, terus kemudian sekarang udah di penyanyi udah jalan. Udah sangat-sangat bersyukur berada di titik sekarang gitu sih kok. Pokoknya tidak pernah terbayangkan bisa kenal sama orang-orang hebat seperti sekarang gitu loh kok. Yang penting kan sing nyerah dan semangat saya. Itu bisa jadi tagline ya Dewa ya. Ya. Ulun kata tuh, "Dan nyerah sayang semangat." Nah, tapi sering juga bikin lagunya kayak gitu gini ya kok. Tanpa sengaja itu nyambung gitu loh. Ya, tahu dari juga. lagu ke lagu tuh. Ya, sebenarnya kayak Widi kan sama Dek Uli. Yang pertama itu sing Majalink. Udah itu yang bikin sing Dadi Nakal. Yang terakhir sing Salah Pilih. Ya. Nah, ini lagu seperti nyambung. Ya lagu berikutnya saya tidak tahu. Tunggu saja gitu ya, jangan dirahasiakan dulu gitu ya. Oke. Nah kalau Desa Indah ngelihat peluang untuk meningkatkan karir di lagu pop Bali itu seperti apa? Ya seperti apa ya? Dijalanin aja dulu, dicoba gitu. Yang penting saya tetap berkarya. Nggak ada target khusus kayak gitu nggak ya? Target khusus itu nggak ada sih kok. Maksudnya kita yang penting tetap berusaha menunjukkan yang terbaik. Tapi lebih nikmat mana? Mengelola warung atau menjadi penyanyi? Sama-sama nikmat kok. Jadi gini sebenarnya kok. Image seorang Ina itu udah terbentuk lewat perjuangan dia untuk mencapai titik ini gitu loh gini ya. Dah itu sekarang begitu jadi public figure, dah itu jadi penyanyi lah gitu loh gini ya. Jadi saya cuma berpesan seperti itu. Etika di umum di publik, udah itu masalah penampilan terutama pakaian gitu loh gini ya. Saya sering wanti-wanti sama suaminya juga gitu loh sama Sandi. Jadi yang berpenampilan yang sopan. Jadi saya tidak mau penyanyi itu hanya lewat jual body seperti itu gitu ya. Jadi tunjukkan Anda itu, oh ini loh etika saya di umum seperti ini gitu, jaga itu. Jadi jaganya itu bukan image nyanyi aja, image Anda menginspirasi orang itu juga yang sudah terbentuk sejak dulu. Itu seperti itu. Jadi artinya misinya nggak kalau dibilang nggak sederhana sebetulnya. Itu berat. Begitu kita dapat pengakuan dari publik tentang, oh ini orang ini menginspirasi kita dalam hidup kok. Tapi begitu nanti ada sesuatu dalam artian, nah pelih banagule kan, kok itu judul lagu bentuk pelih gule itu nanti akan sangat membunuh gitu loh gini ya orang bilang ya karena ya sekali salah langkah aja ya itu loh gini. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Wah gitu jadinya kan. Tuh kan, tapi biarpun berpendidikan SD tahu peribahasa itu yang menunjukkan panas setahun hujan sehari. Ngalih gaya tahun telahnya wai. Nah, gitu jadinya. Tapi itu artinya ketika ini nyambung sedikit mumpung jawaban tadi ya, artinya wawasannya Gina oke juga. Itu artinya karena memang suka baca juga atau apa? Selain suka baca, saya memang suka bergaul kok. Di kalangan manapun saya tidak pernah pandang-pandang mau bergaul gitu loh. Mau di kalangan apapun itu saya orangnya suka bisa bergaul. Masuk ke kalangan manapun gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin apa harapan Gina setelah sampai pada di titik ini, atau mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi ya? Nah, tetap berkarya, tetap berkarya, tetap semangat, tetap menjadi diri Judul sendiri. Lagi tetap berkarya. Tidak menyerah ya, tetap menjadi diri sendiri. Dan yang paling penting tetap melaksanakan amanat dari kedua orang tua tadi ya. Tetap berbuat baik yang pastinya. Gitu. Oke. Nah, sebagai penutup boleh nggak dinyanyikan dikit potongan lagu Sing Nyerahnya? Yang bagian mana? Dia Stun Jumat tiang tu singelah apa nganten kepisah ke ngetohin tresna nutuk beli madasar tresna sujati tiang mai sing ngepung materi sing ngadene salah tapi demen ngomong nih di sisi tiang nu ngelah harga diri
Oke. Nunglah harga diri dan tetap jaga harga diri, komitmen gitu ya. Semoga sukses untuk Gaina juga Dewa Mayura, semoga karya yang selalu menginspirasi ya. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di obrolan berikutnya. Dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.